Perkenalkan, nama saya Yohanes Sandrusisjo dengan NIM 2223021334. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan simpang apil, simpang biasa, dan jalinan. Yang pertama, kita lihat lokasi survei yaitu Bundaran El Tari dengan periode pengamatannya dari jam 4 sore hingga jam 7 malam. Kita lihat pada kantor gubernur belok kiri dengan golongan kendaraannya dari golongan 1 sampai golongan 8. Untuk total semua kendaraan pada golongan 1 sampai 8 itu 741 kendaraan. Selanjutnya dari Karisma belok kiri. Itu dari golongan kendaraan 1 sampai 8 totalnya 1493 kendaraan. Untuk Transmart belok kiri. Untuk golongan kendaraan dari golongan 1 sampai golongan 8 itu total kendaraannya itu 2960 kendaraan. Selanjutnya asal Boni M belok kiri. Itu untuk golongan kendaraan 1 sampai golongan kendaraan 8 total kendaraannya adalah 1141 kendaraan. Selanjutnya untuk kantor gubernur lurus. Itu untuk jenis golongan kendaraan 1 sampai 8 total kendaraannya itu 3240 kendaraan. Asal dari Karisma lurus untuk golongan kendaraan 1 sampai 8 totalnya 2478 kendaraan. Selanjutnya Transmart lurus golongan kendaraan 1 sampai 8 dengan total 2175 kendaraan. Asal Boni M lurus. Itu untuk golongan kendaraan 1 sampai 8 dengan total kendaraannya 4291 kendaraan. Selanjutnya kantor gubernur belok kanan. Untuk golongan kendaraan 1 sampai golongan kendaraan 8 itu total kendaraannya adalah 2643 kendaraan. Selanjutnya dari Karisma belok kanan itu total kendaraannya 255 kendaraan. Selanjutnya dari Transmart belok kanan untuk golongan kendaraan 1 sampai 8 dengan total kendaraan 623 kendaraan. Untuk selanjutnya untuk dari Boni M belok kanan untuk golongan kendaraan 1 sampai 8 itu totalnya 1391. Lihat pada fase 1 untuk dari Boni M waktu kuning 3 detik, waktu hijaunya 25 detik, merah semua 3 detik. Fase 2 dari Transmart waktu kuningnya 3 detik, waktu hijaunya 25 detik, dan merah semua 3 detik. Fase 3 itu dari kantor gubernur waktu kuningnya 3 detik, waktu hijaunya 25 detik, dan merah semua 3 detik. Fase 4 Karisma waktu kuningnya 3 detik, waktu hijaunya 25 detik, dan merah semua 3 detik. Jadi kita dapat waktu siklusnya 124 detik. Dan waktu hijau hilang totalnya sama dengan 24. Selanjutnya kita masuk pada simpang apil. Di sini kita lihat pH-nya 25 detik. Dan kita lihat waktu siklusnya S-nya sama dengan 124 detik. Dan waktu hilang hijau totalnya itu kita gunakan rumus
WHH sama dengan sigma W AH. Kita dapatkan hasilnya 24 detik. Selanjutnya kita masuk pada simpang apel arus lalu lintas. Di sini kita tinjau pada kode pendekatan A. Ada arah belok kiri untuk GMP-nya. Itu kendaraan per jamnya 101, untuk lurusnya 838, belok kanannya 501. Dengan total kendaraannya 1440. Di sini terlindung itu SMP per jamnya, untuk belok kiri 101, untuk lurus 838, dan untuk belok kanannya 501 kendaraan, dengan jadi totalnya 1440. Untuk terlawan SMP per jamnya, untuk belok kiri 101, untuk belok kanan 838, dan totalnya 1440. Ini kita masuk pada KB. Itu EMP terlindungnya 1,30, EMP terlawannya 1,30. Jadi untuk arah belok kiri itu kendaraan per jamnya itu 2, untuk lurus 25, dan belok kanan 19. Jadi totalnya 46 kendaraan per jam. Untuk terlindung SMP per jamnya itu kita lihat itu hasil dari kendaraan per jam belok kiri dikali dengan EMP terlindung. Jadi hasilnya 3. Untuk lurus sama, hasilnya 33. Untuk belok kanannya hasilnya 25. Jadi totalnya 60 kendaraan. 60 SMP per jam. Untuk terlawannya kita lihat di sini hasilnya 3. Itu hasil kali dari kendaraan per jam dikali dengan EMP terlawan. Jadi di sini hasilnya 3 untuk belok kiri, dan untuk lurus hasilnya 33, dan untuk belok kanan hasilnya 25. Jadi totalnya adalah 60. Lihat di ISM. EMP terlindungnya 0,15, EMP terlawannya 0,40. Lihat kendaraan per jamnya itu untuk belok kiri 575 kendaraan per jam, lurus 2364 kendaraan per jam, belok kanan 2123 kendaraan per jam, dan total kendaraan per jamnya 5062 kendaraan. Di sini kita lihat terlindung itu SMP per jam. Lihat kita dapatkan dari kendaraan per jam dikali EMP terlindung yaitu 0,15. Kita dapatkan hasilnya 86 untuk belok kiri, dan untuk lurus itu 355 SMP per jam, dan untuk belok kanan itu dapatkan 318 SMP per jam. Jadi totalnya 759 sepeda motor per jam. Untuk terlawan lihat di sini itu hasil dari kendaraan per jam untuk belok kiri dikali EMP terlawannya yaitu 0,40, dan kita mendapatkan hasil 230 untuk belok kiri, untuk lurusnya 946, dan untuk belok kanannya 849. Jadi totalnya 2025 SMP per jam. Ini kita lihat
km, total arus kendaraan bermotor. Kendaraan per jamnya untuk belok kiri 678 kendaraan, untuk lurus 3227 kendaraan per jam, dan untuk belok kanannya 2643 kendaraan per jam. Jadi total kendaraan per jamnya itu 6548 kendaraan. Untuk terlindungnya itu total dari terlindung KMP, terlindung IKB, dan terlindung KM. Kita mendapatkan hasil 190 SMP per jam. Untuk lurusnya kita mendapatkan hasil 1225 SMP per jam, dan untuk belok kanannya 844 SMP per jam. Jadi totalnya 2259 SMP per jam. Untuk terlawannya lihat di sini itu hasil kali dari terlawan KMP, KKB, dan KSM. Kita mendapatkan hasil terlawannya 334, untuk belok kiri dan untuk lurus 1816, dan untuk belok kanan 1375, dan dapat totalnya 3525. Ini untuk RPKI rasio belok kiri itu mendapatkan 0,08, dan rasio belok kanannya mendapatkan rasionya 0,37, dan untuk arus kendaraan tak bermotor itu untuk belok kiri mendapatkan 63, dan untuk lurus mendapatkan 13. Untuk rasio kendaraan tak bermotor itu tidak ada. Selanjutnya kita masuk pada waktu merah semua, waktu hilang hijau total. Ini kita lihat pada kode pendekatan A dengan jarak berangkat LKBR tambah PKBR-nya itu 15,45. Untuk kecepatan meter per detik itu untuk berangkat PBKR-nya 10, untuk datangnya 0, berjalan kaki 0. Jadi waktu tempuh di sini dapatkan 1,5 detik. Untuk jarak datang LKT-nya itu jaraknya 42,9. Untuk kecepatan lihat di sini untuk berangkatnya 0, datangnya 10. Waktu tempuhnya 44,3 detik. Untuk jarak pejalan kaki LPK-nya itu dengan jarak 13,83 meter. Untuk pejalan kaki kecepatannya 1,2 meter per detik. Jadi waktu tempuhnya dengan 11,5 detik. Ini kita lihat untuk kode pendekat A, nilai WMS-nya sama dengan 11,5 detik. Selanjutnya kita lihat pada kode pendekat B, itu jarak berangkat itu 22,21 meter. Untuk kecepatannya itu 10 meter per detik. Untuk waktu tempuhnya 2,2 detik. Untuk jarak datang itu 27,08 meter dengan kecepatannya 10 meter per detik. Waktu tempuhnya 2,7 detik. Untuk jarak pejalan kaki itu 11,1 meter dengan kecepatannya 1,2 meter per detik. Waktu tempuhnya itu 9,3 detik. Jadi untuk WMS
Untuk kode pendekat B itu 9,3 detik. Lihat pada kode pendekat C, untuk jarak berangkatnya yaitu 18,71 meter. Itu untuk kecepatannya 10 meter per detik dan waktu tempuhnya 1,9 detik. Untuk jarak datang itu 54,8 meter, untuk kecepatannya 10 meter per detik, untuk waktu tempuhnya 5,5 detik. Untuk jarak pejalan kaki itu 10,84 meter, itu dengan kecepatan 1,2 meter per detik. Waktu tempuhnya 9,0 detik. Ini untuk WMS kode pendekat C dapatkan 9 detik. Untuk kode pendekat D, jarak berangkatnya itu 18,05 meter dan kecepatannya 10 meter per detik. Di sini jarak waktu tempuhnya 1,8 detik. Untuk jarak datang itu 34,3 meter. Untuk kecepatannya 10 meter per detik. Untuk waktu tempuhnya 3,4 detik. Untuk jarak pejalan kaki itu 7 meter dengan kecepatannya 1,2 meter per detik. Waktu tempuhnya 5,8 detik. Sini untuk nilai WMS untuk kode pendekat D itu 5,8 detik. Catatan di sini di fase 3 ke-4 tidak memerlukan WMS karena arus dari barat tetap berjalan. Kita lihat di sini penentuan WMS itu jumlah dari WMS dari kode pendekat A sampai kode pendekat D. Di sini kita dapatkan 35,6 detik. Di sini untuk WK semua fase atau 3 detik per fase itu 12 dan WHH sama dengan sigma WMS tambah WK semua fase 1 detik per siklus, itu kita dapatkan 47,6. Itu hasil dari 123 ditambah semua fase. Selanjutnya kita masuk pada penentuan waktu isyarat kapasitas. Di sini distribusi arus lalu lintasnya SMP per jam. Ini kita ada 4 kode pendekat, itu kode pendekat A, B, C, dan D. Hijau dalam fase ketiga. Untuk kode pendekat A-nya 3, kode pendekat B-nya 4, kode pendekat C-nya 2, kode pendekat D-nya 1. Dengan tipe pendekat, untuk kode pendekat A itu tipe pendekat P, B-nya P, C, P, dan D-nya juga P. Rasio kendaraan belok, untuk rasio kendaraan belok kiri itu untuk kode pendekat A 0,08, kode pendekat B 0,39, untuk kode pendekat C 0,48, untuk kode pendekat D 0,18. Untuk rasio belok kanan, kode pendekat A 0,37, kode pendekat B 0,16, kode pendekat C 0,16, kode pendekat D 0,19. Sini untuk arus belok kanannya kita lihat tidak ada. Untuk lebar efektifnya itu 10,15 meter untuk kode pendekat A, untuk kode pendekat B 13,7 meter, dan untuk kode pendekat C 6,2 meter, untuk kode pendekat D-nya 10,6 meter. Lihat pada arus jenuh dasar J0-nya. Untuk kode pendekat A 6090 SMP per jam, untuk kode pendekat B 8220, untuk kode pendekat C 3720,
Dan untuk kode pendekat D 6360. Kita masuk pada arus jenuh. Di sini faktor-faktor penyesuaiannya itu semua tipe pendekat. Itu untuk FAS-nya itu tipe pendekat A itu 0,95. Untuk nilai FHS-nya kita lihat pada tabel faktor koreksi untuk tipe lingkungan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor. Sini komersial komnya ini rendah, terlawan terlindungnya 0,9. Jadi nilai FHS-nya 0,95. Untuk FK-nya 0,83 kita dapatkan dari tabel 12 satu faktor koreksi ukuran kota. FUK-nya 0,83. Selanjutnya untuk FG-nya nilainya 1, FP-nya nilainya 1. Jadi hanya tipe P. Untuk F belok kirinya 0,987 dapat dari rumus 1 dikurangi rasio kendaraan belok kiri 0,08. Hingga di sini kita dapatkan hasilnya 0,987 untuk kode pendekat A, dan untuk kode pendekat B 0,938, untuk pendekat C 0,924, dan untuk kode pendekat D 0,971. Untuk F belok kanannya itu 1,097 untuk kode pendekat A, kode pendekat B-nya 1,042, untuk kode pendekat C-nya 1,042, dan untuk kode pendekat D-nya 1,050. Ini kita lihat arus jenuh yang disesuaikan J itu SMP per jam. Sini untuk kode pendekat A-nya kita dapatkan 5198, kode pendekat B-nya 6334 SMP per jam, dan untuk kode pendekat C 2825, kode pendekat D-nya 5114 SMP per jam. Untuk arus lalu lintas di sini kode pendekat A-nya 2259 SMP per jam, dan untuk kode pendekat B 1756, untuk kode pendekat C 1927, dan untuk kode pendekat D-nya 2615. Untuk rasio arus untuk kode pendekat A 0,43, kode pendekat B 0,28, dan untuk pendekat C 0,68, dan untuk kode pendekat D 0,51. Selanjutnya rasio fase itu untuk kode pendekat A-nya 0,23, untuk kode pendekat B-nya 0,15, untuk kode pendekat C-nya 0,36, dan untuk kode pendekat D-nya 0,27. Selanjutnya waktu hijau per fase. Itu untuk kode pendekat A-nya 22,81, untuk kode pendekat B 14,55, kode pendekat C 35,81, dan untuk kode pendekat D 26,83. Selanjutnya kapasitas. Kapasitas di sini menggunakan rumus C arus jenuh yang disesuaikan dikali dengan waktu hijau per fase dibagi S. Itu kita dapatkan untuk kode pendekat A 2618,37, untuk kode pendekat B 2035,32, untuk kode pendekat C 2233,80, dan untuk kode pendekat D 3030,41. Untuk derajat kejenuhannya untuk kode pendekat A 0,86, dan untuk kode pendekat B 0,86, untuk kode pendekat C 0,86, untuk kode pendekat D-nya juga 0,86. Ini untuk waktu hilang hijau, total WHH-nya sama dengan 24 detik. Selanjutnya kita masuk pada panjang antrian jumlah kendaraan berhenti tundaan. Ini kita lihat kode pendekat, kita tinjau pada kode pendekat A. Arus lalu lintasnya
itu 2259, kapasitasnya 2618, derajat kejenuhannya 0,86, rasio hijaunya 0,18, hanya jumlah kendaraan antri untuk NQ1-nya 2117 SMP, untuk NQ2-nya 27,56 SMP, dan untuk NQ 29,68 didapat dari NQ1 dan NQ2. Selanjutnya kita lihat NQ max-nya itu 42 SMP. Kita lihat pada gambar 59. Selanjutnya untuk panjang antrian untuk kilometer A-nya 58,48 meter. Rasio kendaraan terhenti 0,343. Jumlah kendaraan terhenti 775 SMP. Selanjutnya tundaan lalu lintas rata-rata TL detiknya 51,99 detik. Tundaan geometri rata-rata TG-nya 3,2 detik. Tundaan rata-ratanya yaitu TL ditambah TG, hasilnya 55,16 detik. Untuk tundaan total itu kita dapatkan 124.623. Ini kita lihat key totalnya yaitu 8.557. Total jumlah kendaraan terhenti itu 2.936. Jadi total tundaannya, sini kita lihat total tundaannya di sini itu 46.270. Tundaan simpang rata-rata itu 54,36 detik. Selanjutnya kita masuk pada panjang antrian jumlah kendaraan terhenti tundaan. Jadi kita tinjau pada kode pendekat A. Untuk arus lalu lintasnya 103 SMP per jam, untuk kapasitasnya 120, untuk derajat kejenuhannya 0,86, untuk rasio hijaunya 0,18. di sini jumlah kendaraan antri untuk NQ1-nya 2117, untuk NQ2-nya 101,26 SMP, untuk NQ-nya itu 3,38 didapat dari NQ1 ditambah NQ2. Untuk NQ max-nya itu dapatkan 10 dari gambar 5.9. Untuk panjang antrian itu 665 meter, untuk rasio kendaraan terhenti 0,855, untuk jumlah kendaraan terhentinya 88. Ini tundaan lalu lintas rata-rata 112,83, tundaan geometri rata-rata 3,8, tundaan rata-rata 116,65. Jadi tundaan totalnya 120,32. Lihat di sini total tundaannya yaitu 464,36. Yang tundaan simpang rata-ratanya 120,61 detik. Selanjutnya kita masuk pada data jalinan. Untuk pendekat AC, untuk pergerakan menjalin lurus, lokasi jalannya Jalan Franseda. Sini periode pengamatannya dari jam 4 sore sampai jam 7 malam dengan golongan kendaraannya 1 sampai golongan kendaraan 8. Ini datanya. Untuk pendekat DB itu pergerakan menjalin putar belok kiri, lokasi Jalan Franseda, Jalan Arif Rahman.
periode pengamatannya dari jam 4 sampai jam 4 sore sampai jam 7 malam dengan jumlah golongan kendaraannya dari golongan kendaraan 1 sampai golongan kendaraan 8. Berikutnya pendekat AB, pergerakan tidak menjalin, lokasi lurus belok kiri, Jalan Franseda, Jalan Arif Rahmat. Untuk periode pengamatannya dari jam 4 sore hingga jam 7 malam dengan golongan kendaraannya golongan kendaraan 1 sampai 8. Mendekat DC-nya pergerakan tidak menjalin, lokasi Jalan Franseda 1, Jalan Franseda 2. Periode pengamatannya jam 4 sore hingga jam 7 malam dengan golongan kendaraan 1 sampai 8. Sini kita lihat W1-nya 8,6 meter, W2-nya 9 meter, dan LW-nya 137 meter. Ini gambar jalan. Ini kita lihat dena arus lalu lintas di bagian jalinan tunggal. Ini data arus lalu lintas. Selanjutnya kita hitung pada jam puncak. Periode pengamatan dari jam 4 sampai jam 7 malam. Kita lihat pada menjalin AC itu untuk sepeda motornya 332, untuk mobil penumpangnya 123, untuk kendaraan sedang 10, untuk kendaraan berat 0. Untuk menjalin DB sepeda motornya 81, untuk mobil penumpangnya 9, untuk kendaraan sedangnya 1, dan untuk kendaraan beratnya 0. Tidak menjalin AB-nya itu sepeda motornya 32, untuk mobil penumpangnya 6, untuk kendaraan sedang 0, dan untuk kendaraan berat 0. Tidak menjalin DC itu sepeda motornya 106 kendaraan, untuk mobil penumpang 18 kendaraan, untuk kendaraan sedang 7 kendaraan. Jadi total semua kendaraannya 725 kendaraan per jam. Kita lihat untuk jam puncak sini itu pada pukul 16.45 sampai 17.00 dengan total jumlah kendaraan per jamnya itu 2.749. Sini kita lihat tipe kendaraannya, pergerakan kendaraan per jamnya yaitu untuk mobil penumpangnya 33, kendaraan sedangnya 1, M-nya 131, ACWC-nya 496, untuk KS-nya kendaraan sedangnya 8, M-nya 1319. Kalau DB 41, 2, dan 256, untuk DC 67, 9, dan 365. Lihat pada arus lalu lintas. Sini tipe kendaraannya mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor. Ini untuk AB-nya mobil penumpang 496 kendaraan per jam, untuk tempe per jamnya 496. Untuk PW-nya mobil penumpang 41 menjalin, jadi untuk menjalin totalnya 537 untuk mobil penumpang. Kendaraan sedang itu AW-nya 28 dan DW-nya 2, jadi menjalin totalnya 33. Untuk sepeda motor AW-nya 1319, DW-nya 256, menjalin totalnya 1575. Kendaraan bermotor total KB-nya itu W-nya 1843 dan DW-nya 299, menjalin totalnya 2142. Lihat rasio menjalin
kendaraan per motor total yaitu 0,78. Selanjutnya pada progresi jam puncak. Di sini lihat periode pengamatannya itu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Di sini untuk jam puncaknya itu berada pada pukul 16.45 sampai jam 17.00 dengan katanya kandas sepeda motornya 349, mobil penumpangnya 117, kendaraan sedangnya 6. Untuk menjalin AC dan menjalin DB itu sepeda motornya 58, mobil penumpangnya 11 dan kendaraan sedangnya 1. Kendaraan besarnya 0. Tidak menjalin AB itu sepeda motornya 32, mobil penumpangnya 10. Untuk tidak menjalin DC sepeda motornya 90, mobil penumpangnya 18 dan kendaraan sedangnya 1. Jadi total kendaraan per jamnya 2749 merupakan jam puncak. Selanjutnya tipe kendaraan itu mobil penumpang, kendaraan sedang, kendaraan sepeda motor dengan kendaraan berat. Sini arus lalu lintasnya, tipe kendaraannya dekat atau gerakan AV dan EV. Untuk mobil penumpang AV-nya 620,075, DW-nya 51,2562 kendaraan per jam. Untuk kendaraan sedang itu AV-nya 35,0043 kendaraan per jam dan DW-nya 2,5003 kendaraan per jam. Untuk sepeda motor 1648,95 kendaraan per jam. Untuk DW 320,039 kendaraan per jam. Kendaraan bermotor total KB-nya untuk KB-nya 2304,030533 kendaraan per jam. Untuk DW-nya 373,7955124 kendaraan per jam. Di sini kita dapatkan rasio menjalinnya 0,78. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan derajat kejenuhan. Di sini kita masuk pada tabel parameter geometri bagian jalinan. Itu bagian 1 AB, BC, CD dan DA. Lebar masuk untuk pendekat 1 itu 9, untuk pendekat 2 itu 10. Lebar masuk rata-rata WE-nya 9,5, lebar jalinan WW 9. Selanjutnya WE bagi WW sama dengan 1,06. Panjang jalinan WW-nya 130 dan WW per LL-nya 0,07. Bagian jalinan AB, BC, jalinan AB faktor WW-nya 2350, faktor WE PW-nya 2815, faktor PW-nya 0,854, faktor PW LW 0,9, kapasitas dasar channelnya 4999739,8, faktor penyesuaian ukuran kota FCS-nya 0,94, lingkaran jalan FRSU-nya 0,95, kapasitasnya 4464767,639. Ini kita lihat selanjutnya kinerja lalu lintas. Bagian jalinan, arus bagian jalinan. Untuk bagian jalinan AB-nya 1724,5, derajat kejenuhannya 0,00039, kecepatan arus bebas 30,76, kecepatan tempuh
fungsi DJ-nya 0,9 dan FT-nya 33 kali 34 dengan nilai 27,7, waktu tempuh rata-rata 4,70. Ini nilai yang pada tabel. Selanjutnya kita masuk pada proyeksi. LHR ruas jalan menoreh kendaraan per hari. Lihat di sini jenis kendaraannya mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Karakteristiknya LV, P, MH, P, dan MC. Untuk 2019 itu mobil penumpangnya 15.661 kendaraan. 2020 16.180 kendaraan. Untuk 2021 16.650 kendaraan. 2022 17.042 kendaraan. 2023 18.494 kendaraan dan 2024 19.640 kendaraan. Kita lihat ini jenis kendaraan dan tipe. Selanjutnya kita lihat untuk jenis kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor. Untuk MP-nya kendaraan ringan 1, kendaraan beratnya 1,3 dan sepeda motornya 0,5. Untuk kendaraan ringan 2019 itu 15.929 kendaraan. Untuk 2020 16.441, untuk 2021 16.907 kendaraan, 2022 17.299 kendaraan, 2023 18.765 kendaraan dan 2024 19.911 kendaraan. Sini jumlah totalnya untuk kendaraan di 2019 itu 123.773,6 kendaraan. Untuk 2020 129.087 kendaraan. 2021 134.771,5 kendaraan. 2022 140.855,1 kendaraan. 2023 148.233,3 kendaraan dan 2024 165.393,3 kendaraan. Ini LHR untuk tahun 2019 sampai 2024. LHR 2019 itu 123.773,6. LHR 0 untuk 2020 129.087. LHR 0-nya 123.773,6 cm per jam. Untuk LART-nya 129.087. N-nya 1, I-nya 4,29%. Untuk pertumbuhannya kita lihat itu 4,66%. Selanjutnya kita lihat di tahun 2019 X1 Y-nya 123.773,6 cm per jam. X bar dengan X dikurangi XR itu min 2,5. Y bar dikurangi Y kurangi YR itu min 149,0. X kuadrat, X bar kuadratnya 6,25 bar kali Y barnya 372.080,1. Jumlah rata-ratanya
1386,633. Sekian dari saya. Terima kasih.